Jemaah yang dirahmati Allah, fi sifati syarabihi sallallahu alaihi wasallam wa qadhi. Malam ini kita fokus membahas cara Nabi sallallahu alaihi wasallam minum dan bentuk ataupun gelas atau cangkir yang beliau pergunakan. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, mari kita lihat minum tak lepas dari setiap umat manusia, bahkan hewan sendiri. Makan dan minum itu sejalan, Pak. Itu kebutuhan sehari-hari manusiawi. Coba kita melihat, kita menyorot. Karena ulama itu telah membukukannya resmi, Bapak. Bagus, rapi. Bagaikan video kalau zaman sekarang. Ini ada video, Pak. Jadi 10 tahun yang akan datang dilihat seperti itu juga. Jadi ulama pun telah membukukan, menuliskan dengan rapi cara Nabi sallallahu alaihi wasallam minum, minuman yang disukai Nabi, adab etika ketika minum yang patut kita contoh Bapak Ibu sekalian. Yang jelas kalau yang bersifat begini, apakah wajib saya contoh Pak Ustaz? Memang tidak wajib kalau dari segi dalil ilmiah. Tapi kalau dari segi kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang wajib bagi orang-orang yang mencintai, bagi orang lain mungkin tidak wajib. Iya tak Pak? Jadi kalau kita pinjam istilah orang-orang yang di dalam cinta, pasti nanti seluruh yang berkaitan dengan yang dia cintai itu indah dia nampak, Pak. Jadi ini pun kita cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari kita perhatikan. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika minum bersama-sama, beliau apabila sudah selesai minum, setelah selesai memakai siwak, ini siwak Pak ya, ada kaitannya dengan minum, beliau akan memberikan siwak itu kepada orang yang lebih tua. Wa idza syariba, jika Rasulullah minum sesuatu air ataupun susu, a'tal ladzi an yaminih, jika beliau sudah selesai beliau akan memberi yang di sebelah kanan. Makanya sahabat dulu berlomba-lomba kalau ada minuman di sebelah kanan Nabi kita, karena beliau akan memulai dari kanan. Baik, wa kana sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cara minum beliau ya musul ma'a massa, sedikit menghisap air, Pak ya. Sedikit menghisap air, bukan langsung seperti ini, Pak ya. Bukan langsung seperti ini, karena biasanya kebiasaan begini orang yang sangat memuaskan untuk kehendak minumnya. Ya Rasulullah sedikit menghisapnya, diambil teh misalkan, beda Pak kalau kita hisap dengan kita tuangkan seperti itu. Wala ya'ubbu abba, beliau tidak menuangkannya secara totalitas begini. Dan janggal nampak kalau orang minum seperti ini, Pak. Sebenarnya boleh-boleh saja, Pak. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah itu memberikan minuman yang lebih kepada orang yang di sebelah kanan beliau. Meskipun nanti kalau orang yang di samping beliau itu orang yang lebih mulia dari sahabat yang lain, beliau akan berkata kepada orang yang sebelah kanan, as-sunnatu an tu'ta, menurut sunnah Anda yang saya beri, tapi Anda lebih muda dari misalkan Abu Bakar di sebelah kiri beliau, Pak. Abdullah bin Abbas di sebelah kanan beliau. Abdullah bin Abbas saat itu masih berumur belia, remaja. Sayyidina Abu Bakar adalah mulai dari awal setia bersama Nabi, as-siddiq, dan sudah lanjut usia. Nanti kalau dalam satu kejadian atau satu tempat, satu majelis seperti itu, beliau akan mengatakan atau mensabdakan kepada sahabat yang sebelah kanan yang masih muda, sebenarnya yang sunnah kamu yang saya kasih, tetapi jika kamu berkehendak untuk memberikan kepada yang di samping kiri ini karena dia lebih tua, maka itu lebih bagus. Pernah kejadian seperti itu, Pak ya. Khalid ibnul Walid pernah di rumah Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Abbas juga ada di situ. Satu lagi Zaid ibni Asim al-Asam kalau saya tak salah namanya. 3 orang di tempat dengan Nabi, Pak. Ketika Nabi minum, Khalid di sebelah kiri. Sudah lebih tua jauh daripada Abdullah bin Abbas. Jadi jangan lupa, Pak, Khalid bin Walid, Zaid al-Asam, Abdullah bin Abbas, kenapa mereka ada di rumah istri Rasulullah Maimunah? Karena Maimunah itu adalah makcik mereka bertiga. Jadi kadang kita membaca sejarah itu harus agak luas, objektif, Pak. Ada sebagian orang kata, kok di masa Rasulullah ada sahabat itu di rumah istri Nabi kita?
Jadi kita harus melihat itu, karena kedekatan kekerabatan begitu, maka tak heran mereka ada di situ. Seperti ketika Abdullah bin Abbas tidur di tempat tidur Rasulullah dengan istri beliau Maimunah. Karena Maimunah itu adalah makcik kandung Abdullah bin Abbas, wajarlah. Dan dia masih anak kecil saat itu. Jadi ketika minum itu, Rasulullah menyampaikan kepada Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah, ini di sampingmu ada Khalid bin Walid. Dia lebih tua dari kamu. Sebenarnya sunnahnya kamu saya berikan terlebih dahulu minuman, tapi menghormati yang tua itu juga lebih utama. Lalu Abdullah bin Abbas karena kecerdasan anak remaja ini, Pak, dia jawab, ya Rasulullah, saya tidak akan mendahulukan orang lain mengambil berkah darimu. Saya lebih dahulu meskipun dia lebih tua. Subhanallah ya. Jadi itu menunjukkan kecerdasan Abdullah bin Abbas. Memang Abdullah bin Abbas ini dalam sejarah, Pak, dia hidup di masa Nabi diperkirakan umur 12 sampai 19 tahun. Masih muda. Tetapi ketika turun surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirih innahu kana tawwaba. Beliau inilah yang menangis, Pak ya. Menangis itu terseduh-seduh. Sahabat yang lain heran. Kenapa ini sahabat dia menangis? Bukankah itu kabar gembira? Apabila telah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan, manusia pun berbondong-bondong masuk agama Islam. Maka bertasbihlah, memuji Tuhanmu hai Muhammad, dan beristighfarlah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Sahabat yang satu ini dia menangis terseduh-seduh, Pak. Abdullah bin Abbas masih muda dia. Lalu para sahabat yang lain heran, apa gerangan Anda menangis dan seterusnya? Tidak tahukah kalian, kalau sudah datang ayat seperti itu menunjukkan kemenangan sudah datang, berarti tugas Rasulullah itu sudah selesai. Kalau tugas Rasulullah menyampaikan risalah Islam selesai, berarti tak lama lagi beliau akan wafat meninggalkan kita. Coba perhatikan, Pak, kecerdasan sahabat yang mulia ini. Yang lain tak dapat membacanya, dialah yang dapat membaca itu. Baik, Nabi SAW bersabda, man at'amahu Allahu ta'aman, siapa yang dikurniakan Allah kepadanya rezeki makanan, falyaqul, hendaklah dia baca, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Nah, ini boleh doa makan, Pak, yang biasa dihafal oleh anak-anak kita, yang kita amalkan apa, Pak? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar waj'alna muslimin, atau ada tambahnya. Nah, ini ada satu tambahan, Pak ya. Kalau kita nak mengamalkan ini boleh, yang biasa pun boleh. Apa dia zikirnya? Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ya Allah, berkahilah bagi kami dalam makanan ini dan berikanlah kami makanan yang lebih baik dari itu lagi. Wa man saqahu Allahu labanan, siapa yang Allah berikan nikmat meminum susu, falyaqul, maka hendaklah dia baca Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Beda doanya, Pak ya. Kalau minum biasa diucapkan alhamdulillah misalkan, atau yang lain. Tapi kalau minum susu ada doa khususnya, yaitu Allahumma barik lana fihi, ya Allah berkahilah minuman ini untuk kami dan tambah terus. Jadi menariknya, Pak, kenapa susu itu, minum susu itu berbeda dengan minum yang lain, makanan yang lain? Nah, ini ada hadis Nabi kita selanjutnya, laisa syai'un yujzi'u makana at-ta'ami wasyarabi ghair laban. Tidak ada sesuatu yang ada di atas dunia ini yang dapat menggantikan posisi makanan dan minuman sekaligus selain susu. Apa artinya, Pak? Maksudnya minuman susu kambing atau susu unta itu dapat menggantikan makan dan minum, dan dia mengenyangkan. Sudah puas minumnya, mengenyangkan lagi. Nah, makanya Nabi SAW sangat suka sering minum susu, dan terutama susu unta. Baik jemaah yang dirahmati Allah, selanjutnya masih dalam bahasan minum. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'ida. Ini sudah sering kita ketahui, Pak, mudah-mudahan selalu kita amalkan. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalunya beliau minum dalam keadaan duduk. Wa kana dzalika 'adatah. Inilah kebiasaan Nabi. Pernah Nabi minum dalam keadaan berdiri, rata-rata itu adalah minum air zam-zam. Dan itu menunjukkan boleh, tidak sempat haram minum berdiri.
Meskipun yang paling afdal adalah minum duduk. Nah, jadi kenapa kalau zam-zam Nabi kita berdiri Pak Ustadz? Jawabannya menarik Pak. Karena zam-zam itu sunat kita memenuhkan perut kita minumnya sepuas-puasnya. Karena zam-zam itu pertanda adalah orang beriman. Orang beriman itu dia yakin zam-zam itu adalah peninggalan Nabi Ismail dan sudah bercampur dengan air liur Nabi kita dan minuman yang diberkahi Allah, sehingga dia yakin dan dia minum banyak-banyak sepuasnya. Minuman yang tidak apa-apa kita sepuas-puasnya sampai full perut kita minum hanya zam-zam Pak. Jadi kalau kita minum zam-zam dengan duduk, otomatis tak terlalu banyak Pak. Apalagi kalau kita sambil mengangkat kaki, seperti makan biasa yang dianjurkan. Makanya kalau kita berdiri, aturannya kalau duduk mungkin 5 gelas, tapi kalau berdiri bisa 10 Pak. Subhanallah. Makanya di hadis itu Nabi SAW berdiri minum, selalunya riwayat menyebutkan ketika minum air zam-zam. Semoga Allah kurniakan air zam-zam selalu kita Pak. Ini mudah-mudahan berbukalah tanah suci. Semoga Allah bukakan tanah suci kembali dan umat Islam dapat mengambil berkah dari syiar di tanah suci. Baik, amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, dalam satu versi riwayat Nabi SAW melarang minum berdiri, tapi melarangnya tidak sempat haram Pak. Jadi bagusnya minum dalam keadaan duduk. Bahkan menariknya Pak, bagaimana sebenarnya cara makan duduk Nabi SAW? Ada 2 versi yang disebutkan ulama Pak. Salah satunya dengan posisi seperti duduk iftirosh Pak ya, dengan bersitumpu kedua lutut dan nanti tapak kaki kiri kanan di atas tapak tumit kiri. Tumit kiri bagian perutnya seperti ini lebih kurang Pak. Lebih kurang.